Pasti pernah kan dapat email yang kelihatannya agak aneh atau tautan yang rasanya nggak beres? Nah, itu phishing. Masalah yang nggak ada habisnya. Tapi gimana kalau kita bisa melawannya dengan pendekatan AI yang sama sekali baru? Hari ini kita bakal bedah gimana sebuah tim detektif AI yang cerdas dilatih khusus untuk memburu penipuan semacam ini. Coba deh, Anda pikirin sebentar. Apa karena ada karakter yang aneh atau nama domainnya salah eja sedikit? Petunjuknya tuh seringkali tipis banget, dan justru itulah yang dimanfaatkan oleh para penipu. Nah, coba lihat perbandingan ini. Di sebelah kiri, URL Wikipedia yang kita semua tahu. Di sebelah kanan, URL phishing yang menyamar jadi Dropbox. Bedanya tipis banget kan? Kalau kita lagi buru-buru, gampang banget terkecoh. Dan inilah inti masalah yang sedang coba dipecahkan. Oke, mari kita selami lebih dalam. Kita ini sebetulnya berada dalam sebuah perlombaan tanpa henti melawan para penipu siber. Inilah tantangan terbesarnya. URL phishing itu umurnya pendek banget. Mereka muncul, menipu korbannya, dan lenyap begitu saja, sesaat setelah dilaporkan. Sifatnya yang datang dan pergi ini bikin mereka susah banget didata dan dihentikan. Satu situs diblokir, 100 situs baru lainnya udah siap muncul. Nah, untuk melawan ini, para peneliti menggunakan detektif AI. Tapi, seperti cerita detektif hebat pada umumnya, pahlawan kita ini punya satu kelemahan yang cukup kritis. Jadi, detektif kita ini sebetulnya adalah model deep learning. Dia ini ahli banget dalam menemukan pola-pola tersembunyi. Dia dilatih dengan ribuan contoh untuk bisa membedakan mana URL yang aman dan mana yang berbahaya. Kalau mau tahu istilah teknisnya, ini adalah model yang disebut CNN LSTM. Nah, disinilah masalahnya mulai kelihatan. Kutipan dari penelitian ini menyoroti kelemahan utamanya. Meskipun AI ini pintar, dia masih suka kebobolan. Masih ada ancaman yang lolos. Dan kita tahu kan, di dunia keamanan cyber, satu saja ancaman yang lolos, akibatnya bisa fatal. Jadi, kita perlu bahas metrik kunci ini. Namanya recall. Gampangnya gini deh. Kalau ada 100 penjahat di kota, recall itu mengukur berapa banyak dari mereka yang berhasil ditangkap oleh detektif kita. Jadi ini bukan soal seberapa sering dia benar, tapi tentang seberapa sedikit penjahat yang berhasil lolos. Grafik ini menjelaskan masalahnya dengan sangat jelas. Lihat deh, akurasi detektif kita tinggi banget, 94%. Kedengarannya hebat kan? Tapi coba lihat recall-nya, cuma 90%. Itu artinya ada 10 dari 100 situs phishing yang berhasil kabur. Nah, celah inilah yang harus kita tutup. Jadi, gimana caranya kita memperbaiki titik buta si detektif? Jawabannya adalah dengan mendatangkan seorang pelatih spesialis. Kenalin nih, si pelatih strategi. Dia ini jenis AI lain yang disebut algoritma genetika. Tugasnya spesifik banget. Dia nggak turun langsung buat memecahkan kasusnya. Sebaliknya, tugas dia adalah menemukan satu set petunjuk yang paling sempurna untuk diberikan kepada si detektif. Terus, petunjuk apa saja yang dianalisis? Wah, semuanya. Mulai dari petunjuk di address bar, kayak penggunaan alamat IP atau karakter aneh, petunjuk dari domainnya seperti umur domain atau ada salah ketik, sampai ke hal-hal yang lebih teknis, seperti permintaan server yang nggak wajar atau penggunaan skrip yang mencurigakan. Dan ini bagian yang paling keren dari cara kerjanya. Si pelatih ini menjalankan program pelatihan yang sifatnya evolusioner. Jadi, dia mulai dengan ribuan set petunjuk acak, terus dia uji mana yang paling efektif. Set-set terbaik kemudian dikawinkan untuk menciptakan generasi baru yang lebih kuat. Proses ini diulang terus selama 64 generasi sampai akhirnya tersisa satu set petunjuk yang paling elit. Oke, jadi sekarang kita punya detektif ahli dan pelatih strategi. Yuk kita lihat gimana duet maut ini bekerja sama. Apa yang dilakukan si pelatih ini secara teknis disebut seleksi fitur. Ini tuh seni memilih petunjuk mana yang paling penting untuk jadi fokus si detektif sambil nyuruh dia buat mengabaikan semua gangguan lainnya yang nggak relevan. Alur kerjanya sederhana tapi sangat kuat. Si pelatih, si algoritma genetika, dia yang kerja keras menyaring semua kemungkinan untuk menemukan strategi terbaik. Kalau sudah ketemu, strategi itu diserahkan ke si detektif, si model deep learning. Hasilnya, si detektif sekarang jadi jauh lebih tajam, bisa mengenali ancaman yang tadinya pasti terlewat. Tentu saja, semua ini kan baru teori, sampai kita lihat buktinya. Mari kita lihat gimana performa tim AI baru ini saat diuji. Datanya sudah cukup jelas ya. Coba lihat lagi metrik recall. Waktu si detektif kerja sendirian, dia menangkap 83,74% situs phishing. Tapi, begitu dibantu oleh si pelatih, angkanya melonjak jadi 90,81%. Ini adalah peningkatan yang besar banget.
Coba kita fokus ke angka terpentingnya, peningkatan recall sebesar 7,07%. Angkanya mungkin kelihatannya kecil, tapi ini berarti ada ribuan potensi korban yang terlindungi karena tim AI ini berhasil menangkap ancaman-ancaman yang tadinya bakal lolos. Dan bukan cuma itu, akurasi keseluruhannya juga ikut meningkat sebesar 4,13%. Ini membuktikan kalau metode ini nggak cuma lebih jago nangkap ancaman, tapi memang lebih baik secara keseluruhan. Ini baru namanya menang di semua lini. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita petik dari semua ini? Ini lebih dari sekedar cara baru untuk melawan phishing loh. Ada 3 poin penting. Pertama, ini soal kerja cerdas bukan cuma kerja keras. Mengoptimalkan apa yang dilihat AI ternyata bisa lebih efektif daripada cuma sekedar membangun AI yang lebih besar. Kedua, tujuan yang tepat adalah segalanya. Dengan fokus ke recall untuk meminimalkan ancaman yang lolos, mereka berhasil memecahkan masalah di dunia nyata. Dan ketiga, kerjasama tim itu berhasil. Menggabungkan pendekatan AI yang berbeda, benar-benar bisa membuka kemampuan baru. Ini jadi bikin kita mikirkan, pendekatan tim ini berhasil dengan gemilang untuk phishing. Pertanyaannya sekarang, di bidang lain mana lagi ya? Mungkin dalam diagnosis medis, penemuan ilmiah, atau bahkan perubahan iklim. Kolaborasi antara berbagai jenis AI seperti ini bisa membuka terobosan-terobosan yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya.